Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan mendengarkan beberapa warta lisan minggu hari ini 28 September 2025. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penatua JMC Tumorang atau Sekretariat Gereja. Pelayanan firman Kebaktian Umum GKI Pamanukan pada hari ini Minggu 28 September 2025 dilayani oleh Penatua Kristianto. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 28 September 2025 pukul 12 siang bertempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikannya kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ. Biston pagi diadakan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 pukul 5.30 bertempat di gereja, dipimpin oleh Penatua Mulia Ditan. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Biston pagi. Kebaktian rumah tangga diadakan pada hari Kamis 2 Oktober 2025 pukul 19 WIB atau pukul 7 malam. Penyelenggara keluarga Bapak Iskandar, bertempat di gereja, dipimpin oleh Penatua Kristianto dan liturgosnya Ibu Nining Ningsi. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa tersebut. Kebaktian syukur keluarga akan diselenggarakan pada hari Minggu 5 Oktober 2025 setelah kebaktian umum. Penyelenggara keluarga Ibu Kristina Siagian bertempat di kediaman di Budisari yang dipimpin oleh Pendeta Emeritus Suryadi dan liturgosnya Ibu Jenny. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Perjamuan Kudus pada hari Minggu 5 Oktober 2025 pukul 9 pagi, Majelis Jemaat akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Persidangan ke-78 MKGKI Selasis Bandung. Persidangan ke-78 Majelis Klasis Bandung dengan agenda percakapan gerejawi atas diri Penatua Kevin Tresna Masja SSI Teol akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 bertempat di BPK Penabur, Bandung. Majelis Jemaat GKI Pamanukan mengutus nama-nama di bawah ini untuk mengikuti persidangan tersebut. Yang pertama Penatua Heni Huta Barat, yang kedua Penatua Jenny, yang ketiga Penatua Lilis Wahyu Ningsi, yang keempat Penatua Mastiar Sinaga, yang kelima Penatua Jimmy Situmorang. Dalam rangka agenda persidangan khusus ke-78 Klasis Bandung tersebut, PMKB telah menunjuk GKI Pamanukan untuk memimpin ibadah penutup. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan agar persidangan tersebut berjalan dengan baik. Anggaran persembahan bulan keluarga sebesar Rp2.500.000 dan yang sudah masuk sebesar Rp150.000. Masih ada kekurangan Rp2.350.000. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan bulan keluarga di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Persembahan yang masuk dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 September 2025 sebesar Rp3.227.500. Sekian warta jemaat hari ini. Umat diundang untuk bangkit berdiri.
Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkan Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amat kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkan Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian kita berlangsung di dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Yesus berbicara soal kesenjangan sosial nih, yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Apalagi maksud Yesus kali ini? Jangan salah paham ya, Yesus tidak pernah membenci orang kaya. Kalau membahas orang kaya, pasti bukan soal hartanya, melainkan sikap hidupnya terhadap diri dan orang lain. Yuk kita simak lebih dalam perenungan hari ini. Kita angkat pujian dari PKJ 215 bait 1 dan 3 sampai 3. Berbahagialah orang yang miskin, orang miskin di depan Allah, sebab merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang bersedih, karena merekalah akan dihiburkan. Bahagialah orang yang lemah lembut, karena bumi menjadi miliknya. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar.
dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Berbahagialah orang yang benar, yang selalu menyebar damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah yang dianiaya, sebab keadilan serta kebenaran. Bahagialah yang didarat, dijerah, difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Marilah saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Saat hening sejenak. Bapa di sorga, ampunilah kami orang berdosa ini. Berikan kami hikmat untuk hidup baru sesuai kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Ulangan 26 ayat yang ke-7. Kami pun berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Tuhan mendengar suara kami dan melihat penindasan terhadap kami, juga kesengsaraan dan kesukaran kami. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Salam namaste. Secara untukku, jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia mendera, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segala
segenap usahaku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak Ibu beserta saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu setia dicurahkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau telah menjaga kami dikala kami tidur malam hari tadi. Dan pada saat ini Tuhan, kami bisa bangun dengan sehat, dengan segar dan juga semangat untuk memulai hari kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami hadir di dalam gereja-Mu GKI Pamanukan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bila sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca juga mendengarkan sabda Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, juga membimbing dan mengarahkan kami, sehingga kami tidak hanya membaca juga mendengarkan sabda Tuhan, tetapi kami dapat merenungkan di dalam hati kami. Dan yang terutama adalah kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Tuhan juga yang akan memakai hamba-Mu yang penuh dengan cacat dan celah ini. Biarlah Engkau layakan, biarlah Roh Kudus memakai hamba-Mu sepenuhnya. Sehingga apapun yang nantinya disampaikan oleh hamba-Mu ini, itu adalah kehendak Tuhan sepenuhnya. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan menerima sabda Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Amos 6 ayat 1a, dilanjutkan dengan ayat 4 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Sungguh celaka orang yang merasa aman Sion, orang yang merasa tentram di gunung Samaria, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan berleha-leha di ranjang, yang makan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari antara kawanan lembu yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi diiring alunan gambus seperti Daud. Mereka memainkan alat-alat musik, yang minum anggur dari bokor dan beroleskan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu, sekarang merekalah yang pertama-tama akan diangkut sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang berleha-leha itu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 146 secara berbalasan. Puji Tuhan, haleluya.
Bacaan kedua menurut 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 19. Memang kesalahan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah diikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar. Itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuperingatkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercatat dan tidak bercela, sampai menampakkan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat yang telah ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan dipenuhi berkat, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Lukas, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 hingga yang ke-31. Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang terambil dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 hingga yang ke-31. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya,
Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat pagi. Bapak Ibu dan Saudara, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, luar biasa. Puji Tuhan gitu ya. Kita bertemu kembali di tempat yang sama. Dan ini adalah kali kedua gitu ya, saya berkhotbah di gereja GKI Pamanukan di depan istri saya. Jadi kalau di Astahanas sudah sering Bapak dan Ibu ya, sudah setiap minggu gitu ketemu kita dengan posisi seperti ini. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi ini kita semua boleh berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh di next. Kelihatan Bapak Ibu? Gambarnya ya kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat gambar ini, apa yang kira-kira terbersit di dalam pikiran Bapak Ibu juga saudara? Kehidupan yang bagaimana Bu Christine? Boleh agak keras suaranya? Kehidupan yang sangat bervariasi. Atau Pak Jack, apa yang Pak Jack lihat dari gambar ini? Kehidupan manusia yang bagaimana Pak Jack? Oh, jadi beraneka ragam kehidupan manusia. Atau Pak Blessing, mungkin Penatua Blessing, apa yang dilihat dari gambar ini? Tempat pemukiman kumuh. Ada berbagai sudut pandang yang berbeda. Atau Bu Heni, Bu, melihat gambar ini kira-kira apa Bu? Ya, ada perspektif yang berbeda. Kehidupan yang sangat bervariasi di mana terlihat bahwa ada kegiatan-kegiatan aktivitas yang dilakukan. Kalau kita melihat dari gambar yang di bawah, kita melihat pemandangan yang kurang elok, yaitu di mana pemukiman atau tempat tinggal yang nampaknya terlihat agak kotor, terlihat berantakan. Dan ini biasanya disimbolkan dengan sebuah simbol kemiskinan. Lalu jika kita melihat gambar di atasnya, terlihat apa? Gedung-gedung tinggi. Ini merupakan lambang kemewahan, lambang kemegahan, di mana sangat ironis ketika kita melihat keadaan yang sebenarnya. Dan ini memang terjadi, realita yang terjadi. Kalau mungkin Bapak dan Ibu pergi ke kota-kota besar, maka pemandangan seperti ini menjadi pemandangan yang wajar, yang banyak kita temui. Tapi tahukah, ini kondisi yang justru memprihatinkan. Bagaimana orang hidup dengan senang, dengan enak, dengan kemewahannya, sedangkan orang lain hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam serba kekurangan. Sangat mencolok sekali perbedaannya. Di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai 31 sebetulnya memiliki irisan yang hampir sama dengan
ayat 1 sampai 13. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kemarin gitu ya, yang diungkapkan oleh Pendeta Astrid di minggu kemarin, ini berhubungan. Kalau di ayat 1 sampai 13 itu dijelaskan tentang bagaimana sikap seseorang yang tidak jujur, yang tidak setia. Kalau pada saat ini kita membahas tentang bagaimana seorang yang kehilangan kepeduliannya, cara hidup, cara berlaku seseorang di dalam kehidupannya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam kisah ini, gitu ya, Tuhan Yesus pada saat itu bercerita mengumpamakan seorang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang setiap hari berpesta pora karena kekayaannya, kemewahannya. Setiap hari merasakan enak, merasakan kemewahan. Namun ternyata di depan rumah si kaya itu ada seorang pengemis bernama Lazarus. Kondisinya juga sangat memprihatinkan. Dijelaskan di dalam kitab Lukas, Lazarus ini mempunyai fisik yang kurang baik. Katanya tubuhnya dipenuhi dengan borok, dengan luka. Sampai seringkali anjing-anjing sang kaya ini menjilati luka dari Lazarus. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana Lazarus, ini adalah orang yang benar-benar menderita. Setiap hari ia datang ke rumah orang kaya ini dan menunggu di luar rumahnya untuk apa? Untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu makan. Ia tidak mengharapkan orang kaya itu memberikan makanan yang baru, makanan yang layak. Ia hanya mengharapkan sisa dari apa yang telah orang kaya itu nikmati. Mungkin remah-remah yang dibuang, yang mungkin sisa makanan itu hanya untuk hewan. Lazarus hanya mengharapkan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah situasi yang kontras, dan ini terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan sebagai gereja, kita sering kali terjebak di dalam kemewahan kita. Program gereja yang sekian juta, anggaran, lalu acara-acara yang disusun dengan baik, yang mencerminkan pesta, kemewahan. Tapi ternyata di luar gereja banyak orang-orang yang menderita, yang mencari makan sehari-hari pun sangat sulit. Untuk makan saja mereka perlu bekerja dulu. Mereka perlu menunda lapar mereka untuk sekadar mencari makan, memenuhi kebutuhan mereka. Gereja seringkali abai bagi mereka yang membutuhkan. Di dalam kitab Lukas dijelaskan bukan Yesus ini benci kepada orang kaya ataupun kekayaan. Tidak, Bapak Ibu. Namun Tuhan Yesus mau menjelaskan bagaimana cara kita ketika kita diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki harta yang lebih banyak daripada orang lain. Kita melihat sikap orang kaya ini justru menjadi sangat sombong, menjadi congkak, dan tidak peduli dengan sesamanya. Saya yakin si kaya ini tahu bahwa setiap hari Lazarus ini ada di depan rumahnya untuk meminta sesuatu untuk dimakan, hanya untuk menyambung hidupnya. Bukan untuk memenuhi keinginannya, ia mempertahankan hidupnya. Tapi ternyata apa yang dilakukan orang kaya ini? Ia abai, bahkan dengan congkaknya. Ia tidak memberikan
sedikit pun dari apa yang ia punya. Bapak dan Ibu, inilah yang menjadi garis besar dari perumpamaan yang dilakukan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara orang ini berlaku sebagai orang kaya. Kemudian diceritakan bahwa akhirnya kedua orang ini mati. Ketika mereka mati, kembali lagi keadaan yang kontras terjadi. Perbedaan yang cukup signifikan terjadi. Si kaya yang ternyata ada di dalam penderitaan. Tapi Lazarus itu berada di dalam kebahagiaan bersama Bapak Abraham. Namun lagi-lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Alkitab bagaimana percakapan orang kaya ini dengan Bapak Abraham, ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu ya, ada jurang yang tidak terseberangi di antara Lazarus dan orang kaya ini. Jurang yang tidak terseberangi ini sebetulnya bisa kita bangun jembatan untuk menyeberang. Namun ternyata orang memilih untuk tidak mau membangun jembatan itu. Apa yang dilakukan orang kaya itu justru mencederai, melukai hati Lazarus. Yang akhirnya jembatan itu yang harusnya dibangun, justru celahnya atau jedanya semakin panjang. Dan akhirnya tidak terseberangi. Orang kaya ini menolak untuk peduli terhadap Lazarus. Justru kalau orang kaya ini peduli sedikit saja, mungkin ia menyisihkan makanan untuk Lazarus. Ia memperdulikan Lazarus. Maka sedikit demi sedikit jembatan ini akan dibangun. Dan akhirnya ada hubungan, ada relasi di antara keduanya. Kita melihat di dalam kehidupan kita juga banyak orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip kaya, tapi justru tidak peduli dengan sesamanya. Mereka tutup mata. Mereka tidak mau peduli. Ya bodoh amat lah, itu urusan mereka. Selama tidak merugikan atau menguntungkan saya, ya udah bodoh amat gitu. Justru sering kali si kaya ini memanfaatkan peran-peran si miskin justru untuk mengeruk, mementingkan dirinya sendiri, menggunakan si miskin ini untuk kepentingannya, untuk keegoisannya. Bapak dan Ibu, kita lihat yang kedua. Ternyata di dalam penderitaan sekalipun orang kaya ini masih sombong, masih congkak. Ada ayat yang mengatakan bahwa ia menyuruh, ya, Bapak Abraham tolong suruh Lazarus untuk mencelupkan jarinya ke dalam air lalu meneteskan, karena di sini keadaannya panas dan segala macam. Menyuruh, ya. Ternyata tidak itu saja. Ia juga menyuruh untuk kedua kalinya. Ya sudah, kalau tidak bisa tolong suruh Lazarus datang ke dunia kembali untuk mengingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup. Lalu Bapak Abraham bilang, tidak bisa. Karena antara dunia orang mati dengan dunia orang hidup itu tidak bisa terhubung. Lalu pada saat itu juga Bapak Abraham mengatakan bahwa kalau gitu ya, Musa dan para nabi saja tidak didengarkan, maka walaupun ada orang yang bangkit kembali dari kematian lalu mengingatkan mereka, mereka tidak akan mau berubah. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa mereka mengenal Tuhan, mengenal Allah.
Mereka adalah orang-orang yang beriman. Biasanya kan kalau orang Yahudi ini sangat taat dengan kitab Taurat. Tapi justru orang kaya ini sepertinya keluarganya mengabaikan kitab Taurat. Tapi kita tahu bahwa dengan pernyataan Bapak Abraham, bahwa orang kaya dan keluarganya ini adalah orang yang mengenal Tuhan, orang beriman, yang tahu konsep kebaikan namun tidak melaksanakannya. Pura-pura tidak tahu. Kita lihat kondisi negara kita hari ini. Kalau beberapa waktu lalu terjadi unjuk rasa di mana-mana yang menekankan bahwa para anggota dewan yang mungkin hidup dalam kemewahan, akhirnya kami di sini kekurangan, kami di sini makan pun susah, kami pekerjaan di PHK. Ini justru kondisi real yang terjadi di negara kita sendiri. Dan tidak jarang juga di sekitar kita terjadi hal yang sama. Orang-orang yang hidup di dalam kecukupan, orang-orang yang hidup di dalam kemewahan justru memilih untuk tidak mau peduli dengan orang-orang yang sengsara di sekitarnya. Kisah Lazarus dan orang kaya ini dapat dipahami sebagai sebuah peringatan bagi sikap dan perilaku yang egois. Perilaku mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Lagi-lagi Alkitab mau menekankan bahwa Tuhan Yesus tidak membenci kekayaan. Tuhan Yesus bukan anti orang kaya, tetapi bagaimana sikap orang kaya tersebut. Ya sering ya Bapak Ibu kita lihat di luar, semoga saja tidak ada orang-orang tersebut di antara kita ya, atau kita sendiri. Saya percaya jemaat dan simpatisan GKI Pamanukan semuanya dermawan, semuanya baik gitu ya. Kita lihat mungkin di sekitar kita banyak orang-orang yang seperti itu kan. Ia hidup di dalam kemewahan, ia hidup di dalam hal-hal yang membuat dia enak. Lalu melihat ke sebelahnya, ke sesamanya, ada orang yang kekurangan, ya bodoh amat lah. Kalau bahasa sekarang itu ya derita lu dong. Hidup-hidup lu gitu, ngapain nyusahin gua gitu kan. Banyak Bapak Ibu yang seperti itu. Mereka tidak peduli dengan sesamanya. Tapi bukan juga seorang miskin ini justru nanti memanfaatkan situasi. Banyak juga Bapak Ibu ya. Justru memanfaatkan kebaikan dari seseorang dan akhirnya menjadi tidak tahu diri. Jadi bukan hanya menyoroti orang kaya saja, tetapi sikap orang miskin. Ini dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Karena kaya dan miskin itu kan kalau kita lihat dari perspektif harta ya. Nah, orang miskin juga harus bersikap jujur, bersikap baik. Artinya tidak memanfaatkan situasi. Banyak kan yang kita lihat, yang kemarin juga dalam unjuk rasa di Pati, ada yang orang kerjaannya tiap hari mungkin calo ya, tiba-tiba beberapa hari kemudian punya mobil, gitu ya. Kalau saya lihat seperti itu. Nah justru itu menjadi gambaran bahwa orang miskin pun sama. Mereka justru memanfaatkan situasi untuk memperkaya dirinya. Untuk merubah kehidupan mereka secara cepat dan menghalalkan segala cara. Tuhan Yesus mau menekankan cara hidup yang benar di dalam kita memanfaatkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Saya mengutip pernyataan almarhum Pendeta Dahana Amir. Jadi pada saat itu beliau kehilangan PDA kalau nggak salah. Lalu saya waktu itu masih remaja Bapak dan Ibu. Saya bertanya kepada Pak Amir kan waktu itu hilang. Pak, PDA-nya harganya berapa? Ya udahlah. Enggak Pak, harganya mahal enggak? Ya kamu cek sendirilah harganya berapa, kata beliau seperti itu. Ternyata harganya cukup mahal Bapak Ibu ya. Dan ketika hilang saya tanya Pak, enak enggak Pak hilang?
Enggak. Wah, saya bilang kenapa enggak? Enggak Kris, katanya gitu. Iya kenapa Pak? Toh itu cuma titipan. Wah, toh saya nanti mati juga gak dibawa, katanya gitu. Jadi bagaimana cara beliau bersikap? Maksudnya menanggapi apa yang sudah Tuhan titipkan. Menanggapi dengan bijak dan tidak menyombongkan dengan apa yang dipunyai. Saya menangkap maksud dari Pendeta Dahan Amir pada saat itu. Artinya apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, jangan justru meletakkan hati kita di situ. Seolah-olah kita memiliki, betul-betul mempunyai, dan kita cinta dengan apa yang kita punya itu, dengan kekayaan yang kita punya. Tadi di dalam kitab Timotius juga dijelaskan bagaimana Paulus mengingatkan Timotius untuk mengingatkan jemaat binaannya agar tidak meletakkan hatinya kepada harta. Jangan sampai cinta uang. Karena dengan cinta uang segala cara akan dihalalkan untuk mendapatkan uang. Dan lebih mengerikan lagi, ketika hidupnya hanya berorientasi dengan uang, maka Rasul Paulus katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ini yang mengerikan. Dan ini terjadi real di dalam kehidupan kita. Di mana orang sudah menutup matanya, menutup telinganya, menutup hatinya untuk tidak peduli. Karena ia meletakkan hatinya, meletakkan pikirannya kepada uang. Uang menjadi di atas segalanya. Ini pun senada dengan apa yang diungkapkan oleh Amos. Ketika orang Israel pada saat itu hidup di dalam kemewahan, para penguasa, para raja yang menindas rakyat. Justru melihat rakyat yang menderita ini, ya udahlah bodoh amat, terserah deh, mau gimana juga. Tapi mereka hidup di dalam kekayaan. Akhirnya Amos mengingatkan dan menegur mereka bahwa akan terjadi bencana, akan terjadi pembuangan dan penjajahan, yang nantinya bangsa Israel akan dijajah oleh bangsa lain. Tetapi tidak bertobat juga Bapak Ibu. Sikap mereka sama seperti orang kaya ini di dalam kisah Lazarus. Yang harusnya bertobat, yang harusnya berubah, tidak, mereka masih degil hatinya. Mereka masih bebal. Dan akhirnya apa yang terjadi beberapa tahun setelah itu, betul, bangsa Israel jatuh ke dalam penjajahan. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kita telah membaca kitab-kitab yang tadi, dari yang pertama adalah kitab Amos, lalu yang kedua Timotius, dan Mazmur juga, yang terakhir adalah kitab Injil Lukas. Semuanya mau mengingatkan kita bahwa hidup kita boleh menjadi orang kaya, kita boleh mengumpulkan kekayaan, namun Tuhan mau mengingatkan bagaimana sikap hati kita, bagaimana perilaku kita sebagai seorang kaya. Tuhan tidak membenci kekayaan, malah Tuhan ini senang kalau hidup jemaatnya, hidup para pengikutnya penuh dengan kelimpahan. Tapi sikapnya, bagaimana Bapak dan Ibu serta saudara sekalian ketika dipercayakan untuk mendapatkan berkat lebih. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu, kekayaan dan kemiskinan seolah-olah dipisahkan oleh jurang pemisah yang tak terseberangi. Padahal jika seorang kaya bersedia untuk peduli dengan sesamanya, untuk orang-orang yang tidak mampu, maka jurang yang tidak terseberangi ini bisa diseberangi dengan jembatan yang dibangun sedikit demi sedikit. Tidak mustahil.
Lalu kita juga belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi seringkali justru kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita merasa selalu kurang dan kurang. Sudah kebeli ini pengen beli itu. Sudah kebeli itu pengen beli itu. Terus sampai akhirnya utang menumpuk. Dan ketika utang menumpuk, banyak masalah yang terjadi. Di dalam keluarga mungkin bertengkar dengan pasangan karena uang belanja yang kurang untuk menutupi utang. Maka salah satu caranya kita bersyukur, kita mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bolehlah sekali-kali, tapi jangan berkali-kali. Boleh kita membeli sesuatu untuk self reward. Bagaimana kita berterima kasih terhadap kerja keras yang kita lakukan, tapi jangan berkali-kali. Karena ketika berkali-kali Bapak Ibu gitu ya, akan terjadi ketimpangan. Jadi timbangan yang tadinya seimbang itu bisa berat sebelah. Mending kalau beratnya itu lebih berat kepada penghasilan. Kalau lebih berat kepada pengeluaran, akhirnya utang yang menumpuk. Dan kita terjebak dengan kehidupan itu. Akhirnya kita tidak bersyukur. Manusia yang sehari-hari gitu ya punya utang itu enggak damai Bapak Ibu. Ya mungkin kita semua di sini pernah mengalami punya utang ke orang gitu ya. Mungkin ketika kita bersekolah utang ke teman, hati kita juga tidak nyaman ya gitu ya. Apalagi kita belum punya uang untuk membayar gitu ya. Ketemu teman kita itu di sekolah rasanya, aduh saya punya utang nih belum bisa bayar. Nggak tenang. Jadi belajar mencukupkan diri sendiri dengan apa yang Tuhan kasih kepada kita. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi penutup khotbah ini. Ada seorang tokoh bernama Park Jung-oh. Ini seorang tokoh yang lahir di Korea Utara. Ia akhirnya melarikan diri ke Korea Selatan karena pada saat itu keadaan Korea Utara sedang tidak baik-baik saja. Suatu hari ia terkejut ketika mendengar kabar bahwa di tempat kelahirannya ternyata terjadi kelaparan dan juga kemiskinan yang ekstrim. Terjadi karena apa? Karena ternyata para militer merampas hasil panen juga harta benda rakyat. Namun unik Bapak Ibu, Bapak Park ini melakukan sesuatu yang menurut saya agak konyol. Ia memasukkan uang ke dalam botol, memasukkan uang, memasukkan makanan beras, ya, beras ke dalam botol, uang ke dalam botol. Lalu juga obat-obatan dan flash disk. Jadi flash disk ini dia isi film kartun dan segala macam untuk dimasukkan ke dalam botol. Lalu apa yang ia lakukan? Ia melemparkan botol itu ke laut. Tujuannya apa? Siapa tahu nanti ombak membawa botol-botol ini ke tempat kelahirannya di Korea Utara. Memang gitu kan, cara yang ia lakukan terlihat konyol ya. Gimana caranya? Mungkin aja itu kan kalau ke bawah air di laut gitu ya, gak akan sampai ke tempat yang dituju. Bisa saja nanti ke daerah lain nyasarnya gitu kan. Tapi justru apa yang ia lakukan itu mencerminkan siapa dirinya. Bukan cara yang ia lakukan yang kita lihat, tetapi kepeduliannya sampai sebegitunya. Ia mencari cara untuk peduli dengan sesamanya. Bapak dan Ibu sekalian,
Kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama belajar bagaimana sikap kita ketika Tuhan mempercayakan harta atau kekayaan bagi hidup kita, atau mungkin penghasilan, pendapatan yang lebih banyak daripada orang lain. Kita berlaku menjadi bijak. Dan yang paling penting adalah jangan pernah menutup mata untuk orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Gereja hadir di tengah-tengah orang yang membutuhkan. Gereja hadir di tengah orang-orang yang menderita. Karena Tuhan Yesus sendiri itu hadir untuk menolong orang-orang yang sengsara. Ia mati untuk kita semua agar kita boleh hidup di dalam kelebihan, di dalam kecukupan. Makanya kita berlaku dengan baik, lakukanlah hal yang baik terhadap sesama kita. Kalau kita punya harta lebih, kita punya berkat lebih, ada orang di sekitar kita yang mungkin kekurangan, ya bantulah sedikit demi sedikit. Karena Tuhan mengajarkan bagi kita untuk mencukupkan orang lain agar hidup kita boleh senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 5 Oktober 2025 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Menang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkan. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya.
Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara membawa korban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 mendatang. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tercurah ketika kami bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diingatkan dengan cara hidup kami yang mungkin seringkali kami menutup mata dengan keadaan sekitar kami, di mana banyak orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan kami, orang-orang yang hidup di dalam kesengsaraan, tetapi kami memilih untuk tidak memperdulikan mereka. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah Engkau setia mengingatkan kami, agar kami boleh tetap mempertahankan sikap kepedulian kami dan membagi kasih Kristus di dalam kehidupan mereka, sehingga sesama kami boleh merasakan kehidupan yang lebih baik, merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kau pada saat ini ya Bapa, kami pun ingin membawa doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk para penatua dan badan pelayanan yang Kau percayakan untuk melayani di gereja GKI Pamanukan. Kiranya Engkau memberikan hati yang tulus, hikmat dan juga kesetiaan di dalam mengemban tugas pelayanan mereka, sehingga mereka dapat menjadi teladan iman dan juga kasih, juga pengharapan bagi jemaat dan simpatisan GKI Pamanukan. Kami berdoa untuk seluruh program yang dicanangkan oleh badan pelayanan, jemaat dan juga simpatisan, baik yang sedang berjalan ataupun yang masih akan direncanakan. Tuhan yang menyertai setiap kegiatan mereka, supaya sungguh membawa jemaat semakin bertumbuh di dalam iman, semakin bersatu di dalam kasih, dan semakin giat bersaksi di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang dialami oleh anggota jemaat dan juga simpatisan, baik pergumulan keluarga, pekerjaan, pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari. Tuhan yang mengenal isi hati kami, kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar dan juga damai sejahtera bagi kami. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit, yaitu Ibu Sundari dan juga Ibu Yuliana Puspasari. Engkau yang mengenal mereka. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan juga kesembuhan bagi mereka. Teguhkanlah iman mereka dan juga keluarga yang merawat mereka, agar tetap setia berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Tuhan berkati para pemimpin dari pusat hingga daerah, agar diberikan kebijaksanaan, kejujuran,
dan juga ketulusan di dalam menjalankan tugas mereka. Jagalah persatuan bangsa kami, berkatilah tanah air kami dengan keadilan dan juga kesejahteraan serta kedamaian. Kami juga berdoa Tuhan bahwa kami merindukan sosok calon pendeta yang nantinya akan mengembalakan GKI Pamanukan. Tuhan yang mempersiapkan hamba-Mu yang nantinya boleh ditempatkan di gereja kami. Kami yakin dan percaya Engkau mempersiapkan seseorang yang tepat, yang dapat membimbing, mengajar dan juga menuntun kami dengan kasih Kristus, agar kami menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang bersatu, jemaat yang kokoh di dalam iman kami, dan kami menjadi garam dan juga terang bagi sekitar kami. Dan akhirnya ya Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat kami dan juga simpatisan GKI Pamanukan, juga pelayanan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah Tuhan mendengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga boleh menutup doa-doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dengan firman Tuhan yang mengatakan dari Mazmur 141 ayat 1. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, sungguh Engkau mengangkat nyanyian pujian. Sambil kantong persembahan diadarkan. Pujilah Tuhan, jiwaku
bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami terima sepanjang minggu ini Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Berkati juga Tuhan perjalanan melakukan hari minggu ini Tuhan, biar itu semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan kami memulakan persembahan kami Tuhan, kiranya berkati persembahan ini Tuhan, sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami serahkan persembahan tangan-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di surga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergemar. Janji-Nya ku dengar, karena Yesus milikku. Ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah kita. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih Kristus memimpin kita untuk hidup sederhana, penuh syukur dan berbagi. Sehingga ketika kelak kita dipanggil pulang, kita diterima di dalam pangkuan kasih Allah yang abadi.
Pergilah dalam damai sejahtera, bawalah kasih dan kebenaran Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.